Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan Ustazah serta anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan para pemirsa pendengar channel YouTube SMIT Al-Uswah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Alhamdulillah, di sore hari ini menjelang buka puasa, kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat melaksanakan agenda kajian berbuka. Mudah-mudahan kajian kita senantiasa menambah wawasan keilmuan kita tentang fadilah bulan suci Ramadan. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin sampaikan terkait dengan tema bagaimana langkah kita untuk menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya bulan suci Ramadan adalah syahrul maghfirah, bulan penuh ampunan. Ibaratnya Allah Subhanahu wa taala selama bulan suci Ramadan ini telah mengobral ampunannya bagi kita semua. Maka sungguh sangat naif bagi kita tatkala bulan suci Ramadan tetapi kita tidak mendapatkan sedikit pun bagian ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita masuk dalam golongan apa yang didoakan oleh malaikat Jibril yang diamini oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kisah yang sering kita dengarkan, yang sangat familiar disampaikan oleh para dai-dai di bulan suci Ramadan. Tatkala baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat bersama para sahabatnya di Masjid Nabawi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil para sahabat untuk mendekat ke mimbar beliau. Uhdurul mimbar, bahasa Nabi, mendekatlah ke mimbar. Maka tatkala para sahabat mendekat di dekat mimbar, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menapaki mimbar beliau sebanyak 3 tingkatan. Maka di 3 tingkatan itu Nabi berucap amin sebanyak 3 kali. Maka para sahabat bertanya-tanya karena sesuatu hal yang tidak pernah terjadi. Maka setelah usai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin sebanyak 3 kali, seorang sahabat bertanya, "Wahai Nabi, ada apa gerangan? Karena kami telah melihat sesuatu yang tidak pernah terjadi." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Barusan malaikat Jibril datang kepadaku dan berdoa, maka aku aminin segala doa yang diucapkan oleh malaikat Jibril alaihissalam." Ustaz dan Ustazah, anak-anak sekalian, para pemirsa YouTube channel SMIT Al-Uswah, di antara 3 doa itu ada satu doa yang diucapkan oleh malaikat Jibril, "Ba'uda man adraka Ramadan falam yughfarlah." Celakalah orang yang menjumpai bulan suci Ramadan tetapi belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita semua yang diberikan kenikmatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala menjumpai bulan suci Ramadan di tahun ini, kita mendapatkan bagian ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana langkah kita untuk menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala? Maka kita bisa melihat apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ." Bergegaslah untuk menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surganya Allah Subhanahu wa taala yang telah disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Maka kenapa ada korelasinya dengan bulan suci Ramadan? Karena niatan atau tujuan utama Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah puasa adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka langkah apa kita untuk meraih ampunan Allah tersebut?
Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan trik-trik. Kalau bahasa di ayat selanjutnya, Allah memberikan klasifikasi ciri-ciri orang-orang yang bertakwa itu seperti apa. Nah, itu dapat kita lakukan langkah-langkah tersebut sebagai acuan kita untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang senantiasa menyisihkan harta bendanya di jalan Allah fis sarra'i wad dharra, baik dalam kondisi lapang maupun sulit, baik punya uang ataupun tidak punya usaha untuk menyisihkan apa yang kita miliki, kita sisihkan. Kalaupun tidak punya uang, kita sisihkan apa yang kita miliki. Bahkan kalau kita hanya memiliki senyuman, maka kita sedekahkan senyuman kita kepada siapapun. Ya. Ibaratnya tidak ada alasan untuk tidak menyedekahkan harta yang kita miliki, meskipun dalam kondisi sesulit apapun. Maka ada sebuah kisah yang sangat bisa menginspirasi kita, memotivasi kita untuk berusaha semaksimal mungkin menyisihkan harta benda kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat dikisahkan ada seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sya'ban alaihi salam. Sahabat Sya'ban ini sangat istiqomah jamaah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebelum azan dikumandangkan, beliau sudah berada di masjid. Dan tempat yang beliau tempati untuk salat selalu istiqomah di pojok masjid Nabi. Maka dalam suatu ketika dalam jamaah salat subuh, sosok Sya'ban alaihissalam tidak berada di tempat yang selalu dia tempati. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena tahu sahabat Sya'ban sangat istiqomah, maka Nabi melarang para sahabat untuk segera memandangkan iqamah. Tunggu sampai Sya'ban datang. Ditunggu sampai lama, hampir habis waktu salat subuh, Sya'ban belum datang. Maka Nabi segera menyuruh seorang sahabat untuk mengumandangkan iqamah. Setelah salat subuh usai, maka Nabi menghadap kepada para sahabat bertanya, ada yang tahu kabar Sya'ban? Tak seorang pun sahabat yang menjawab. Kemudian Nabi bertanya lagi dengan pertanyaan kedua, ada yang tahu alamat rumah Sya'ban? Maka ada seorang sahabat yang mengacungkan tangan, ya Nabi, saya tahu. Maka seketika itu Nabi mengajak para sahabat untuk menuju rumah Sya'ban. Maka berjalanlah Nabi dan para sahabat. Dikisahkan, diriwayatkan di situ bahwasanya perjalanan dari masjid Nabi menuju rumah Sya'ban alaihissalam adalah 3 jam perjalanan. Sungguh sangat jarak yang sangat jauh. Tatkala sudah sampai di rumah Sya'ban, maka Nabi mengetuk rumahnya, maka keluarlah seorang wanita yang ternyata itu adalah istri dari sahabat Sya'ban alaihissalam. Maka Nabi bertanya, apakah benar ini rumah Sya'ban alaihissalam? Maka istrinya menjawab, iya benar. Maka Nabi bertanya, di mana Sya'ban? Saya ingin bertanya, kenapa hari ini tidak jamaah salat subuh? Sambil berlinang air mata, istri Sya'ban alaihissalam menjawab, suamiku telah meninggal tadi pagi. Sungguh sebuah tamparan bagi kita, alasan sahabat Sya'ban alaihissalam dengan jarak yang begitu jauh, alasan untuk tidak berangkat ke masjid hanya karena ajal yang menjemput. Kemudian karena ada kesempatan yang begitu berharga dengan kedatangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke rumah Sya'ban alaihissalam, istri beliau tidak menyia-nyiakan kesempatan itu dan bertanya, wahai baginda Nabi, saya ingin bertanya, ada sesuatu hal yang sangat janggal tatkala suamiku menghadapi sakaratul maut, yang saya tidak mengerti apa maksud itu semua. Sebelum suamiku wafat,
beliau berteriak sebanyak 3 kali dengan teriakan yang berbeda-beda. Teriakan yang pertama, aduh, kenapa tidak lebih jauh? Teriakan kedua, aduh, kenapa tidak yang baru? Kemudian teriakan yang terakhir, aduh, kenapa tidak semuanya? Maka baginda Rasulullah SAW setelah mendengar pertanyaan istri Sya'ban alaihissalam, Rasulullah SAW mengutip ayat surah Qaf, laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Engkau sebelum ini telah lalai akan hal ini, maka pada hari ini kami bukakan hijab penutup antara penglihatanmu dengan alam malakut. Fabasaruka al-yawma hadid, maka penglihatanmu pada kesempatan kali ini sangat tajam. Ayat ini menerangkan bagaimana seorang manusia tatkala menghadapi sakaratul maut. Maka Rasulullah SAW, suamimu tatkala berteriak yang pertama, aduh, kenapa tidak lebih jauh? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperlihatkan bagaimana suamimu berjalan menuju masjid dengan jarak yang begitu jauh. Maka setiap langkah dari perjalanannya menuju masjid, Allah Subhanahu wa Ta'ala perlihatkan bagaimana surga yang akan ia tempati sebagai balasan langkah kaki menuju masjidnya. Maka dia berteriak, kenapa tidak lebih jauh? Sebagai penyesalan akan rumahnya yang bahkan sudah lebih jauh, 3 jam perjalanan. Maka dia masih menyesal, kenapa tidak lebih jauh jarak rumahku dengan masjid? Kemudian teriakan yang kedua, aduh, kenapa tidak yang baru? Maka ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperlihatkan pada suatu ketika tatkala suamimu ingin berangkat menuju masjid, di mana cuaca ketika itu musim dingin, angin begitu kencang. Ketika keluar ingin berangkat, suamimu kembali lagi ke rumahnya dan memakai pakaian double yang baru dia pakai. Kemudian pakaian yang luar adalah baju yang agak jelek. Maka tatkala di tengah perjalanan, di tengah hembusan angin yang begitu kencang, ia bertemu dengan seorang yang kedinginan. Maka dia copotlah baju yang luar yang jelek itu, ia berikan kepada orang yang kedinginan itu supaya tidak kedinginan. Maka tatkala itu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan bagaimana balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas sedekah baju yang jelek itu. Dan teriakannya terakhir tatkala suamimu berteriak, aduh, kenapa tidak semuanya? Maka tatkala itu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperlihatkan suatu ketika suamimu sedang makan roti di depan rumah. Tiba-tiba datang seorang pengemis yang meminta roti itu. Maka suamimu memotong roti itu menjadi 2 dan diberikanlah kepada pengemis itu. Dan tatkala itu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan balasan surga atas sedekah setengah roti itu. Maka suamimu menyesal, kenapa tidak semua roti aku berikan? Aduh, kenapa tidak semuanya? Ma'asyiral muslimin, Ustaz dan Ustazah, anak-anakku sekalian, para pemirsa YouTube channel SMIT Al-Uswah, kisah ini sungguh sangat menjadikan inspirasi bagi kita untuk bersemangat bersedekah, karena memang balasan yang begitu besar yang Allah sediakan bagi orang-orang yang bersedekah. Bahkan tatkala kita teliti telaah di dalam ayat Al-Quran, tatkala manusia sudah berada di alam barzah, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan kesempatan kedua kali untuk hidup di dunia. Tetapi tatkala dia diberikan kesempatan kedua kali, apa yang akan mereka lakukan? Maka mereka berkata, la asaddaq wa akum minas salihin.
kalau engkau berikan aku kesempatan hidup sejenak saja, maka aku akan segera bersedekah menjadi orang-orang yang baik. Karena banyak cerita keterangan Nabi bahwasanya di alam barzah seseorang itu akan dinaungi oleh naungan sedekahnya tahta dhilali sadaqati. Ma'asyiral muslimin, Ustaz dan Ustazah, anak sekalian, pemirsa YouTube channel SMAT Al-Uswah, mudah-mudahan kisah ini menjadikan semangat bagi kita mumpung di bulan suci Ramadan, dengan wasilah atau perantara sedekah ini, yang mana aura untuk bersedekah, berlomba-lomba untuk bersedekah di bulan suci Ramadan sangat mendukung, dan kesempatan itu sangat banyak, baik tatkala takjil, tadarus, dan waktu-waktu yang lain. Banyak kesempatan kita untuk bersedekah, menyisihkan harta benda kita, baik zakat fitrah, zakat mal kita, atau zakat-zakat yang lain. Marilah kita maksimalkan supaya dari satu langkah atau satu ciri dari orang-orang yang bertakwa ini dapat menghantarkan kita untuk menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ciri orang yang bertakwa selanjutnya adalah wal kadzibina al ghaidha wal 'afina 'anil nas, yaitu orang-orang yang senantiasa memendam amarahnya dan memberikan maaf kepada orang-orang. Maka ibaratnya kalau kita ingin meraih ampunan Allah, maka sebaliknya kita juga harus mengobral ampunan kita kepada orang lain, mengobral maaf kita kepada orang lain. Bagaimana kita mau menggapai ampunan sedangkan kita sendiri tidak mau memberikan ampunan, memberikan maaf kepada orang lain? Maka ada sebuah kisah dari seorang sahabat, sebuah kisah tatkala baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk-duduk dengan para sahabatnya di Masjid Nabawi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai para sahabat, lihatlah, sebentar lagi akan datang seorang penghuni surga, seorang calon penghuni surga." Maka para sahabat penasaran, siapa gerangan yang disebut Nabi sebagai calon penghuni surga itu? Maka masuklah seorang yang biasa-biasa saja, seorang sahabat Ansar yang biasa-biasa saja, sambil menenteng sandal jepitnya dengan dibasahi air wudhu. Masuklah, bahasanya itu tidak ada potongan ahli surga, bahasa Jawanya itu gak ngawak gitu. Kemudian dalam kesempatan yang lain Nabi juga bersabda dengan sabda yang sama, dengan model yang sama, akan datang seorang calon penghuni surga. Maka yang masuk adalah sahabat tersebut itu, sampai terjadilah ketiga kali yang datang, yang masuk juga sahabat itu, sehingga para sahabat penasaran, dan tidak mungkin para sahabat bertanya kenapa dia dikatakan sebagai calon penghuni surga. Maka ada seorang sahabat yang punya inisiatif, yaitu sahabat Abdullah Amr bin As, yang dia penasaran sebenarnya amalan apa yang menjadikan dia dicap sebagai calon penghuni surga padahal dia masih hidup. Maka dia punya inisiatif, dia mengarang cerita bahwasanya dia sedang bertengkar dengan ayahnya. Maka dia sampaikan kepada sahabat itu, saya ingin menginap di rumahmu karena saya sedang bertengkar dengan ayahku. Maka sahabat yang disebut sebagai calon penghuni surga tadi mengiyakan, ya sudah. Maka menginaplah sahabat Abdullah Amr bin As itu di rumah sahabat Ansar itu, dan dia mengamati amalan apa selama 3 hari dia menginap. Ternyata dia tidak mendapatkan apapun, sholatnya yang biasa-biasa saja,
tadarusnya ya biasa-biasa saja, baca Qurannya ya begitu-begitu saja. Maka karena tidak mendapati apapun, di hari ketiga dia mohon izin kepada sahabat Ansar itu, sebenarnya saya tidak ada masalah dengan ayahku, saya cuma penasaran kenapa engkau disebut oleh Nabi sebagai calon penghuni surga. Amalan apa gerangan yang engkau lakukan sehingga engkau disebut sebagai calon penghuni surga? Maka sahabat Ansar itu menjawab, ya seperti itulah yang engkau lihat. Salatku ya biasa-biasa saja, salat malamku ya biasa-biasa saja, salat sunnahku ya biasa-biasa saja, tidak ada yang istimewa. Kemudian sebelum sahabat Abdullah Amr bin As pamit, mungkin ada satu amalan yang aku lakukan setiap malam sebelum aku tidur, yaitu aku akan lepaskan segala rasa iri dan dengkiku kepada orang lain. Aku akan maafkan semua orang yang telah berbuat zalim kepada aku, baik aku yang kenal ataupun tidak. Sungguh suatu amalan yang jarang dilakukan oleh orang, atau bahkan tamparan buat kita yang kadang kita masih membawa rasa jengkel kita kepada seseorang yang telah berbuat aniaya kepada kita. Mudah-mudahan kisah ini menjadikan sebuah inspirasi bagi kita untuk senantiasa menyebarkan maaf, memberikan maaf kepada orang yang berbuat salah kepada kita ataupun yang tidak. Kita lepaskan segala rasa dengki, iri, dan jengkel kita kepada orang lain. Kita lepaskan. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ciri-ciri tersebut. Dan terakhir, ciri yang Allah gambarkan sebagai ciri orang-orang yang bertakwa, sebagai langkah kita untuk meraih ampunan Allah adalah wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan di bulan suci Ramadan inilah kesempatan kita untuk memperbanyak amalan kebaikan kita. Mudah-mudahan dengan langkah tersebut kita semua mendapatkan bagian ampunan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang didoakan oleh malaikat Jibril yang diamini oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh sebuah doa yang sangat mustajab, yang berdoa malaikat Jibril yang mengamini seorang kekasih Nabi, seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kita yakin doa itu sangat mustajab. Mudah-mudahan kita semua benar-benar mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya datang dari saya pribadi. Apabila ada kebenaran, semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.